Hai, saya Mata Zarman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih adalah email dari Hendra Lantari. Alamat emailnya adalah hendra.lantari28@gmail.com. Salam Ci. Ci, saya mau tanya, ini pendapat Cici soal penggunaan preset terutama bagi fotografer wedding yang pada saat ini upload hasil fotonya di Instagram. Sekarang banyak sekali yang upload menggunakan preset yang banyak dijual di media sosial. Hasilnya macam-macam, mulai dari yang kontras terlalu tinggi sampai yang merubah total karakter warna yang dihasilkan kamera. Itu saja, makasih untuk jawabannya. Oke, nah sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, yang selalu support dan sharing bagi teman-teman lainnya. Dan buat teman-teman yang mungkin baru menemukan channel saya ini, jangan lupa di subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan juga nih, bagaimana caranya memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan komunitas, perusahaan, ataupun untuk kampus, teman-teman juga bisa langsung kontak ke nomor tersebut, dan juga bisa informasi untuk kelas online ataupun online fotografi. Oke, nah pertanyaan dari Hendra ini sebenarnya bukan pertanyaan yang pertama kali yang saya dapat. Jadi lumayan banyak di sosial media saya, di Instagram terutama, banyak yang nanya bagaimana pendapat saya mengenai penggunaan preset dalam sebuah foto. Nah, di sini sebenarnya mungkin teman-teman ada beberapa yang masih bingung apa sih yang dimaksud dengan preset. Nah, preset ini sebenarnya adalah sebuah formulasi color grading yang dilakukan seseorang atau bahkan kita bisa memproduce sendiri dan bahkan bisa menjualnya. Jadi buat teman-teman di sini, sebuah foto itu biasanya setelah melalui proses pemotretan, kita akan masuk ke dalam proses post-processing, di mana post-processing ini banyak sekali tahapannya. Jadi yang pertama misalkan teman-teman ingin melakukan DI, yang bisa diedit di gunting tempel, atau teman-teman bisa juga membersihkan di cloning, di clone out, kemudian dihilangkan detail-detail yang kita tidak inginkan, itu juga bagian dari post-processing. Dan salah satunya yang tidak kalah penting adalah proses color grading. Dan ini juga kita akan temukan di dalam sebuah proses pembuatan video. Dan biasanya proses color grading ini lumayan challenging karena biasanya setiap orang itu pasti memiliki selera yang berbeda-beda. Nah, mungkin teman-teman menanyakan apa sih gunanya color grading? Karena color grading ini biasanya itu sebenarnya dari awal banyak banget ditemukan di dalam sebuah film. Jadi misalkan kalau teman-teman ada nonton sebuah film, kemudian teman-teman melihat suasananya mungkin dia dalam sebuah ruangan yang gelap, keram, kemudian orang merasakan bagaimana ada rasa stres, depresi di dalam situ. Nah, itu sebenarnya diciptakan untuk menampilkan atau mewujudkan emosi tersebut. Nah, salah satunya dengan warna, karena warna ini memiliki sugesti persepsi. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin juga belum pernah belajar mengenai teori warna, teman-teman bisa klik di link di bawah ini yang pernah saya buat untuk membahas mengenai teori-teori warna. Jadi, color grading itu untuk menyampaikan satu momen atau satu mood tertentu. Jadi, kalau teman-teman mungkin ingin menampilkan sebuah perasaan ceria, teman-teman bisa menampilkan dengan warna-warna orange, warna kuning, warna-warna yang benar-benar ceria banget. Tapi kalau teman-teman ingin menampilkan yang dark, kalau teman-teman nonton filmnya Batman gitu ya kan, kelihatan moodnya lebih kelam, lebih depresi gitu. Nah, itu memang diberikan warna sesuai dengan keinginan yang kita ingin ciptakan di sana. Jadi di sini kalau teman-teman menanyakan bagaimana penggunaan preset yang sudah dijual. Jadi misalkan saya membuat sebuah preset kemudian saya jual. Dan di sini sebenarnya sah-sah aja, tidak ada yang salah dalam penggunaan preset ini. Penggunaan preset yang sudah jadi ini sebenarnya cukup banyak membantu supaya proses color grading ini menjadi jauh lebih cepat. Tapi efek negatifnya mungkin yang dirasakan adalah warnanya mungkin akan bisa dimiliki oleh orang lain. Jadi artinya ketika saya membuat satu buah formulasi sendiri yang hanya memiliki formulasi itu hanya saya sendiri. Tapi ketika saya menjual preset tersebut kepada orang lain, artinya orang lain akan bisa menggunakan atau mendapatkan warna sesuai yang saya buat tersebut. Dan ketika kamu membeli preset itu di dalam sebuah situs, artinya misalkan ada 100 orang yang membeli, artinya 100 orang yang bisa memiliki warna yang sama. Dan di sini biasanya juga sebuah preset itu tidak bisa pure langsung sesuai. Jadi artinya
Biasanya kita membutuhkan proses adjustment dulu, karena setiap karakter foto itu berbeda-beda. Misalkan ada warna tertentu yang hanya cocok untuk sebuah foto yang high key, atau ada sebuah foto yang cocok hanya untuk foto-foto yang lebih low key. Nah itu biasanya butuh proses adjustment, bisa aja langsung tapi hasilnya belum tentu sama dengan sampelnya. Dan biasanya preset-preset ini memang membantu proses sehingga jauh lebih cepat. Kalau teman-teman di sini misalnya pagi-pagi teman-teman foto liputan wedding, lalu malam-malam udah harus tayang gitu ya. Nah di sini teman-teman bisa menggunakan preset ini supaya prosesnya jauh lebih cepat. Dan juga biasanya teman-teman bisa menggunakan warna tersebut sebagai guidance buat awal-awal teman-teman belajar. Jadi mungkin di awal masih nggak tahu warnanya itu harus seperti apa, nggak apa-apa juga belajar dari preset. Jadi dilihat dari sana, oh ternyata formulasinya seperti ini. Lalu kita kemudian mencari style kita sendiri seperti apa. Nah di situ sebenarnya bisa buat teman-teman untuk belajar dan itu sah-sah aja. Tapi kalau teman-teman ingin mencari sesuatu yang original, yang otentik, sebaiknya teman-teman melakukan formulasi sendiri untuk proses pembuatan preset tersebut. Dan biasanya kalau teman-teman ingin mendapatkan preset yang bagus, memang itu harus beli. Jadi misalkan teman-teman ingin mendapat, pengen preset yang gratisan aja gitu ya, kadang-kadang belum tentu bagus. Mungkin ada beberapa yang cocok, tapi mungkin setahu saya, sepengalaman saya biasanya memang yang biasa aja. Tapi kalau teman-teman ingin yang bagus, ada satu website tersendiri yang memang menjual preset khusus untuk beberapa warna-warna yang cukup unik. Nah, jadi kalau menurut saya sebenarnya tidak ada masalah kalau teman-teman ingin belajar dari preset tersebut. Kalau teman-teman mungkin di sini yang sangat idealis, pengen banget bikin yang benar-benar otentik yang nggak dimiliki oleh orang lain, itu silahkan dibuat sendiri. Yang pasti memang proses pembuatan preset itu membutuhkan waktu ya. Jadi belum tentu hari ini kita lihat bagus, belum tentu besoknya juga bagus. Dan juga beberapa faktor dari monitor itu sendiri juga pasti memiliki impact. Jadi artinya kalau kita melakukan color grading dengan monitor kita di sini, mungkin teman-teman di luar sana yang membeli preset kita menggunakan monitor yang lain, hasilnya mungkin akan sedikit berbeda. Karena setiap monitor itu punya karakter yang berbeda, makanya teman-teman perlu melakukan kalibrasi juga supaya bisa mendapatkan warna yang sesuai. Dan buat teman-teman yang mungkin belum pernah melihat video saya, menonton video saya yang sebelumnya membahas mengenai kalibrasi ataupun pembahasan mengenai monitor, teman-teman bisa klik di link di bawah ini. Nah, kira-kira seperti itu pembahasan dari saya. Tapi buat teman-teman di sini yang mungkin punya pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin pendapatnya berbeda dengan saya dan silahkan dibahas. Dan juga di sini buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan, langsung email ke martasuherman@gmail.com. Bye.